Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi terus jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas soal-soal TK ya, tentang implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan peran serta lembaga negara ya. Soal-soal yang kami bahas di sini adalah soal-soal penalaran, dan seperti biasa akan ada juga oleh-oleh di akhir video yang wajib kita semua kerjakan dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasa ya teman-teman, saya tidak langsung membahaskan soal-soalnya ya. Saya mempersilahkan teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan dirasa tidak cukup waktunya, itu bisa di-stop videonya untuk dikerjakan ya teman-teman. Baik, kita mulai ya pengerjaan soal untuk nomor satu. Selamat mengerjakan. Ya, oke, waktu habis ya, teman-teman. Coba kita bahas untuk nomor satu di sini. Nah, di sini soalnya dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, DPR seringkali harus bekerja sama dengan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, dalam membahas rancangan undang-undang tertentu. Namun, kadang terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan DPD terkait substansi dari suatu RUU tersebut, rancangan undang-undang ya. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana seharusnya proses penyelesaian perbedaan pendapat antara kedua lembaga ini dilakukan ya. Jadi soal ini teman-teman, ini menguji ya, membahas tentang mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara dua lembaga legislatif ya, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, mengenai konteks pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sangat penting kita untuk mengetahui bagaimana prosedur yang tepat ketika terjadi ketidaksepakatan antara dua lembaga ini. Ya, di sini jawabannya teman-teman adalah yang C ya. Nah, kita bahas satu persatu kenapa bagian A, B, D, E salah. Di sini bagian A mengutamakan pandangan DPR karena mereka lebih representatif dari segi jumlah. Nah, ini keliru ya teman-teman semua, karena meskipun sebenarnya DPR lebih representatif dalam hal jumlah anggota, mengutamakan pandangan mereka tanpa mempertimbangkan pandangan DPD ini sangat tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dan perimbangan kekuasaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini keliru ya teman-teman. Nah, bagian B, mengutamakan pandangan DPD karena mereka mewakili kepentingan daerah. Nah, mengutamakan pandangan DPD di sini tanpa proses musyawarah, ini juga tidak sesuai teman-teman dengan prinsip konstitusi yang mengharuskan adanya keseimbangan antar berbagai kepentingan, baik nasional maupun daerah. Ya, jadi ini juga keliru. Ya, bagian D, mengacu pada keputusan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Ya, nah kita tahu ya bahwa presiden memang memiliki peran dalam proses legislasi. Namun ini tidak berwenang ya, presiden tidak berwenang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara dua lembaga legislatif. Peran presiden di sini hanya lebih kepada pengesahan undang-undang setelah disetujui oleh DPR dan DPD. Jadi ini juga keliru. Bagian E, membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan penafsiran hukum. Ya, Mahkamah Konstitusi teman-teman, ini berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, ya, bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, proses penyelesaian perbedaan pendapat ini sebaiknya dilakukan melalui musyawarah di tingkat legislatif terlebih dahulu, ya. Jadi ini juga keliru. Jadi jawaban tepatnya adalah Charlie, yaitu membentuk panitia kerja gabungan untuk mencari titik temu antara kedua pandangan. Nah, dalam praktek penyusunan undang-undang, teman-teman, jika terdapat perbedaan pendapat seperti ini, salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk panitia kerja gabungan. Panitia ini bertujuan untuk mencari solusi atau titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan ini sejalan dengan semangat demokrasi dan musyawarah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
serta tetap menjaga agar proses legislatif ini tetap inklusif dan mempertimbangkan semua kepentingan yang relevan ya. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk nomor 1 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Ya, oke, nomor 2 ya. Coba kita perhatikan soalnya. Di sini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sebuah undang-undang yang baru disahkan oleh DPR dan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemerintah menganggap bahwa undang-undang tersebut sangat penting untuk menjalankan program-program nasional. Nah, bagaimana langkah yang seharusnya diambil pemerintah setelah putusan MK tersebut? Ya, di sini jawabannya adalah Charlie ya, melakukan revisi undang-undang sesuai dengan arahan MK. Coba kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Jadi soal ini membahas tentang bagaimana langkah yang seharusnya diambil ya pemerintah setelah MK memutuskan bahwa sebuah undang-undang yang disahkan ini bertentangan dengan UUD 1945. Nah, teman-teman, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga sangat penting untuk mengetahui langkah konstitusional yang harus diambil oleh pemerintah. Kalau bagian A, ya, menerima keputusan MK dan menghentikan pelaksanaan undang-undang. Jadi teman-teman, meskipun sebenarnya benar ya bahwa pemerintah ini harus menerima keputusan MK, menghentikan pelaksanaan undang-undang saja tidak cukup ya. Pemerintah juga harus mengambil langkah selanjutnya untuk merevisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan UUD 1945 ya. Jadi ini keliru. Bagian B, mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada MK atas putusan tersebut. Ya, MK ini tidak memiliki mekanisme peninjauan kembali ya untuk putusannya. Putusan MK ini teman-teman ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum yang lebih lanjut yang dapat diajukan untuk mengubah keputusan tersebut ya. Jadi ini keliru. Bagian D, menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disebut dengan Perpu untuk menggantikan undang-undang tersebut. Ya, Perpu ini teman-teman digunakan dalam keadaan darurat atau mendesak ketika undang-undang tidak memadai, bukan sebagai pengganti undang-undang yang dinyatakan oleh MK ya. Selain itu, Perpu juga harus disetujui oleh DPR untuk dapat menjadi undang-undang ya. Jadi ini juga keliru. Bagian E, melibatkan DPR dalam menyusun undang-undang baru yang sesuai dengan UUD 1945. Jadi meskipun sebenarnya kita melibatkan DPR dalam menyusun undang-undang baru, ini adalah langkah yang tepat, namun pilihan ini kurang spesifik dibandingkan dengan opsi yang C, yaitu melakukan revisi undang-undang sesuai dengan arahan MK. Ya, jadi jawaban tepatnya di sini adalah Charlie ya, yaitu ketika MK ini memutuskan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang ini tersebut tidak dapat diberlakukan lagi dalam bentuk aslinya. Harusnya, makanya itu teman-teman, pemerintah ini melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut sesuai dengan arahan atau putusan yang telah diberikan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Ya, jelas ya untuk nomor 2. Coba kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Silakan. Oke, ya, coba kita lihat. Nah, di sini soalnya dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas ya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran oleh sebuah kementerian. Nah, apa yang seharusnya menjadi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BPK untuk memastikan akuntabilitas? Ya, coba kita lihat apa jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang bravo ya, yaitu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Untuk bagian A di sini teman-teman coba kita lihat ya. Melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden untuk tindakan lebih lanjut ya. Jadi meskipun sebenarnya Presiden ini adalah pemimpin eksekutif sesuai dengan UUD 1945, BPK ini seharusnya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR ya, bukan langsung kepada Presiden. DPR ini memang memiliki fungsi pengawasan yang diatur oleh konstitusi. Ya, kalau bagian C, mengumumkan temuan tersebut kepada publik melalui media massa. Ya, mengumumkan temuan langsung ini kepada publik tanpa melalui proses yang sesuai ya.
ini dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian ya teman-teman. Nah, BPK ini harus menyerahkan laporan kepada DPR terlebih dahulu untuk sebagai tindakan resmi. Jadi ini juga salah. Bagian D, meminta kementerian terkait untuk melakukan audit internal dan memperbaiki kesalahan. Kalau ini teman-teman, memang meskipun audit ini ya penting, tapi langkah ini tidak cukup ya untuk memastikan adanya akuntabilitas yang seharusnya diambil oleh BPK. Tindakan yang lebih resmi ya dan struktural ini ya memang harus kita laporkan kepada DPR. Kemudian melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Jadi meskipun sebenarnya temuan BPK ini bisa menjadi dasar ya bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, langkah pertama yang harus diambil oleh BPK memang menyerahkan laporan ini kepada DPR ya. Nanti DPR yang memutuskan langkah selanjutnya, termasuk kalau misalkan mau dilibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan ya. Oke, jadi ini juga keliru teman-teman. Oke, jelas ya untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Ya, oke ya, coba kita bahas. Nah, di sini soalnya Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh seorang hakim. Setelah melakukan investigasi, Komisi Yudisial ini menemukan bukti yang kuat bahwa hakim tersebut bersalah. Namun, Komisi Yudisial ini tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan hakim. Lalu langkah apa yang harus diambil oleh Komisi Yudisial untuk meningkatkan integritas peradilan? Ya, ini jawabannya adalah alfa, yaitu merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan hakim tersebut. Coba kita cek satu persatu ya, kenapa B ini salah. Nah, di sini mengajukan usulan kepada Presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap hakim tersebut. Nah, teman-teman, Presiden tidak memiliki kewenangan langsung ya untuk memberhentikan hakim dalam konteks pelanggaran kode etik. Jadi ini keliru ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kewenangan tersebut ini berada di tangan MA setelah menerima rekomendasi dari Komisi Yudisial. Ya. Bagian C, melaporkan hasil investigasi kepada DPR agar dilakukan proses pemaksulan. Wah, ini teman-teman, proses pemaksulan ini biasanya berlaku untuk pejabat tinggi negara seperti presiden atau wakil presiden. Jadi bukan untuk hakim. Komisi Yudisial ini seharusnya melaporkan kepada MA, Mahkamah Agung, bukan ke DPR ya. Jadi ini salah. Bagian B, mengumumkan hasil investigasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Mengumumkan hasil investigasi langsung kepada publik tidak sesuai dengan prosedur resmi dan dapat menimbulkan persepsi yang salah ya sebelum ada keputusan final. Jadi ini juga salah teman-teman. Bagian E, meminta MK untuk memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ya. Jadi MK di sini tidak memiliki kewenangan teman-teman untuk menangani kasus pelanggaran kode etik oleh hakim ya. MK ini hanya bertugas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, bukan mengadili atau meningkatkan kode etik hakim. Jadi ini juga salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan. Ya, ini mungkin soal terakhir ya sebelum saya berikan oleh-oleh 5 nomor ya. Coba kita lihat. Presiden mengusulkan seorang calon hakim agung untuk diangkat oleh MA. Namun DPR di sini menolak calon tersebut dengan alasan bahwa calon tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagaimana seharusnya Presiden merespons situasi ini? Ya, jawabannya di sini adalah alfa ya, yaitu mencari calon lain yang lebih sesuai dengan kriteria yang diatur. Jadi soal ini teman-teman membahas tentang bagaimana pemahaman kita tentang prosedur pengangkatan hakim agung yang melibatkan Presiden dan DPR ya, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini teman-teman, Presiden di sini mengusulkan seorang calon hakim agung, namun DPR ini memiliki wewenang untuk menolak atau menerima calon tersebut, tentunya berdasarkan uji kelayakan dan kepatuhan. Ya. Bagian B, meminta DPR untuk mengadakan uji kelayakan ulang ya terhadap calon tersebut. Ya,
Jika seandainya ya DPR ini sudah menolak calon tersebut berdasarkan uji kelayakan, ketika kita meminta uji ulang, kemungkinan besar tidak akan mengubah hasilnya, teman-teman. Nah, prosedur ini tidak sesuai dengan prinsip saling menghormati antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Ya, jadi salah bagian B. Bagian C, mengajukan calon yang sama dengan alasan pengalaman dan kompetensinya. Ya, ketika kita mengajukan kembali calon yang telah ditolak oleh DPR, bukanlah solusi yang tepat. Ya, Presiden ini seharusnya menghargai keputusan DPR dan mencari calon lain yang lebih memenuhi syarat. Ya, ini tidak boleh. Ya, mengeluarkan peraturan Presiden untuk mengangkat calon tersebut tanpa persetujuan DPR. Ya, ini peraturan Presiden yang harus dikeluarkan. Ini justru akan melanggar, teman-teman, ya, dari ketentuan konstitusional yang mengharuskan persetujuan DPR dalam pengangkatan hakim agung. Nah, Presiden di sini tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan keputusan DPR dalam proses ini. Jadi ini juga salah. Bagian error, melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk menengahi sengketa antara Presiden dengan DPR. Ini bukan situasi yang memerlukan mediasi, teman-teman, atau sengketa konstitusional. Penolakan oleh DPR ini merupakan bagian dari proses check and balance yang normal dan tidak memerlukan campur tangan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi teman-teman, Presiden ini seharusnya mencari calon lain yang lebih sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Ya, oke teman-teman, saya kira ini 5 nomor ya. 5 nomor berikutnya saya jadikan sebagai oleh-oleh. Ini oleh-oleh pertama, teman-teman. Jadi silakan dikerjakan ya, dipahami, kemudian dicari jawabannya. Kemudian nomor 7, ini oleh-oleh yang kedua. Tadi oleh-oleh pertama ya, saya back dulu, saya tuliskan dulu ya keterangannya. Ini oleh-oleh kedua ya. Oke, tadi oleh-oleh pertama. Kemudian ini oleh-oleh ketiga ya. Kemudian oleh-oleh keempat nomor 9. Ya. Dan oleh-oleh terakhir adalah nomor 10, oleh-oleh kelima. Jadi silakan didiskusikan ya, tentu semua dengan teman-temannya ya. Mungkin ada grupnya ya, teman-teman, didiskusikan dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas apa jawaban yang tepatnya untuk kelima nomor ini. Baik ya teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Nantikan pembahasan video selanjutnya berkaitan dengan TIU, TKP, TIWK di channel One Tentor ini. Dan saya mendoakan semua teman-teman semua bisa lulus tes pada tes CPNS tahun ini ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.